Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam mitra-mitra tren ini. Malam ini malam yang spesial karena perdana ya. Oh iya, Pak, kita berjumpa lagi di acara Klinik Tren ini. Ya, hari ini malam ini adalah malam spesial karena malam ini adalah malam perdana. Malam perdana Klinik akan membahas ikhtiar umroh. Nah, ya saya tidak sendiri, kan? Saya tidak sendiri. Saya bersama dengan rekan saya, yaitu Ibu Sandra Liura. Oke, terima kasih Mas Bona ya, manggilnya apa? Bona aja, Mas Bona. Assalamualaikum Mas Bona. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah nih berjumpa lagi Mas Bona di Klinik Treninet, dan sekarang kita akan membahas temanya adalah wujudkan impianmu dengan ikhtiar umroh. Nah, alhamdulillah nih Mas Bona, hari ini juga spesialnya karena kita ada narasumber yang luar biasa nih. Beliau adalah Dewan Pengawas Syariah dari ASKI. Bapak tadi sudah terlihat sudah hadir Bapak Haji Abdul Mukhni LC MHI. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Halo, assalamualaikum. Bisa di-on-kan Ustadz Abdul Mukhni. Sebelahnya lagi atas yang di bawah kedua, di bawah Petren dan Treninet. Mana? Oh, di situnya ya. Oke, mungkin jaringan connecting sedang. Oke, kita sapa dulu ya Mas Bona ya, karena kita sapa dulu Ustadz. Nah, Haji Abdul Mukhni LCMHI. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah. Sehat Ustadz. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah, terima kasih nih Ustadz atas waktunya, kesempatan bisa meluangkan waktunya. Ya, di tengah kesibukan beliau tentunya. Betul, beliau kan ini ada Dewan Pengawas Syariah dari ASKI. Betul ya Ustadz ya? Ya, betul. Oke, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut nih Ustadz, kita sapa dulu dari ASKI-nya nih. Ada juga Mas Dika Anugrah. Oke, Mas Dika, ada Mas Dikanya? Ada. Halo, assalamualaikum Mas Dika. Waalaikumsalam. Ini beliau adalah ASKI Digital Insurance Coordinator. Mas Bona, Mas Dika itu lagi agak-agak kurang fit, tapi dibela-belain. Insya Allah ya. Terima kasih banget nih Mas Dika bisa hadir malam ini. Ya, sehat terus ya Mas Dika ya. Oke, sebelum itu kita silakan Mas Bona sapa-sapa. Kita sapa-sapa mitra kita yang dengan setia ya selalu menemani di malam hari ini. Ada biasa Umi Fadilah, ini stokis kita alhamdulillah. Umi Fadilah ini dari Cirebon, Cilacap. Lalu ada Ibu Haja Haryani, stokis dari Maluku ya. Wah, stokis semua nih. Ya, Maluku. Lalu ada Ibu Dwi Ningsih nih dari Jombang. Lalu ada Bu Yayah ini juga stokis nih, Bogor nih ya. Bogor ya? Bogor, ya. Kemudian ada Pak Irham, Purwokerto. Selamat bergabung ya. Kemudian nah, ini ada Pak Suhaidi nih. Pak Suhaidi ini biasanya beliau langsung dari Papua. Oh, keren banget. Jauh juga ya. Betul. Lalu ada Pak Juari, stokis juga, Pak Suhaidi. Nah, ada Bunda Mari yang di Hong Kong nih, alhamdulillah nih. Mana nih? Mana? Ada yang di pojok bawah. Oke, mohon maaf nih. Oh iya bener. Nih minus nih, kayaknya nambah saya. Terus ada dari Tegal juga Bapak Haji Marwat, kemudian ada Ibu Siti Hotijah. Medan juga hadir nih, Kang Medan. Ya. Terus, nah ada Bapak Gugun Hamdani ini dari Sadang-Sadang tadi hadir nih di acara offline. Ada Mas Muslim, kemudian siapa lagi? Mas Mansur, bukan Ustadz Yusuf Mansur kan? Mas Mujianto ya, keren. Hongkong Sahirudin, kemudian ada yang belum tahu Haji Kartono Purwokerto. Wah, masya Allah, Dwi Ningsih. Pokoknya semuanya ya. Assalamualaikum semuanya, sehat-sehat semua. Oke. Sudah siap mau ini ya. Mereka karena gini sangat excited. Betul sekali. Ini adalah perdana dan kemungkinan mitra-mitra sangat menunggu. Betul sekali. Seperti itu. Nah,
Kenapa sekarang ditunggu-tunggu? Karena gini, alhamdulillah nih kita sudah kehadiran tadi Ustadz Abdul Mukhni. Nah, kita akan sapa dulu Ustadz ya, maksudnya kita langsung ke Ustadz. Ustadz, ini kan kita bahas masalah mewujudkan impian nih dengan ikhtiar umroh. Nah, sebelum membahas tentang program ikhtiar umroh, itu kita ingin tahu sih apa sih keutamaan dari ibadah umroh itu sendiri. Oke, silakan Ustadz. Udah boleh nih, saya nih, sekarang giliran saya nih. Oke. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji kepada Allah, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini di malam Jumat, teman-teman Training.net kita masih bisa berkumpul dalam kondisi nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan doa-doa terus nggak bosan-bosan kita panjatkan. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, bangsa Indonesia dan seluruh dunia senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi, dijaga dan dipelihara sehingga kita terhindar dari Covid dan keburukan-keburukan. Kemudian yang kedua, berbicara tentang umroh. Berbicara tentang umroh, tentunya kita umat Islam akan teringat salah satu firman Allah di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Yang terjemahan bebasnya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Nah, ini menjadi salah satu dasar kenapa kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ingin melaksanakan ibadah umroh karena Allah perintahkan. Apa buktinya Allah perintahkan? Tadi ayat yang barusan saya baca. Sempurnakanlah ibadah haji dan umroh. Kalau orang haji pasti dia bisa umroh. Kalau orang umroh belum tentu dia haji, walaupun ada yang mengatakan umroh itu haji kecil karena umroh waktunya berbeda dengan haji, karena umroh ada beberapa ritualnya yang sama dengan haji dan juga ada juga yang beda. Terlepas dari itu, maka kenapa kita umroh? Impian umroh tersebut karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah, dan salah satu bentuk ibadah yang spesial, yang unik, yang punya kekhasan berbeda dengan ibadah lainnya adalah ibadah umroh. Jadi kalau kita perhatikan ibadah-ibadah dalam syariat kita itu kan macam-macam. Nah, salah satu bentuknya ada yang ibadahnya dengan kita mendatangi sebuah tempat yang dikatakan Baitullah, ada rumah Allah. Kemudian kita mengelilingi, kemudian dalam ritual khusus, kondisi khusus, kemudian setelah itu ada ritual yang lainnya. Inilah yang disebut dengan ibadah umroh. Kalau kita biasa ibadahnya sholat, puasa, zakat, kemudian syahadat. Nah, ada ibadah lain yang spesial juga yang disebut dengan ibadah umroh. Satu saja hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang keistimewaan umroh dalam waktu yang singkat ini apa? Dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah ta'ala dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa katakan? Tabi'u bainal haji wal umrah fa inna mutaba'ata bainihima tanfil faqr wal dhunub kama yanfil kir khubthal hadid. Terjemahan bebas, ikuti antara haji dan umrah. Apa artinya? Saya ngambil poinnya besarnya aja dari hadis singkat tersebut. Apa kata Nabi Muhammad SAW dipahami dari hadis tersebut? Ibadah haji dan juga ada ibadah umroh, ketika kita laksanakan, itu dapat menghindarkan kita dari kefakiran dan dosa. Sebagaimana besi-besi itu kan ada obat yang kalau biar nggak karat, dibersihkan. Begitu juga ibadah haji dan ibadah umroh. Mungkin sekarang kita bicara ibadah umroh, di situ yang tegas-tegas kata Nabi, tanfil faqra wal dzunub, dapat mencegah kita dari kefakiran dan dosa-dosa. Ini menarik. Manfaatnya itu kata Nabi,
menghilangkan kefakiran dan kemiskinan. Inilah yang kita harus yakinin. Saya belum pernah dengar gara-gara umroh, gara-gara haji ada orang jatuh miskin misalnya. Ya, betul. Benarlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, benarlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan ibadah umroh tersebut dia bisa mencegah kita dari kefakiran dan menghapuskan dosa kita, sebagaimana kir ini mungkin alat ataupun cara bagaimana dia menghilangkan karat dari besi. Di samping keistimewaan-keistimewaan lain. Selama setiap hari, alhamdulillah, insya Allah kita sholat 5 waktu menghadap kiblat, maka ketika kita umroh langsung menghadap Baitullah yang menjadi kiblat. Tentunya nuansanya berbeda. Setiap hari kita melaksanakan ibadah sholat mungkin dengan jamaah yang paling banyak mungkin ratusan misalnya. Tapi ketika kita ditakdirkan oleh Allah untuk langsung bisa ke Baitullah, kita akan menyaksikan dari berbagai ras bangsa-bangsa yang ada di dunia, ibadah sholat yang kita laksanakan itu sama dengan sama-sama menghadap kiblat. Disitulah yang dikatakan firman Allah yang lain, li ta'arafu, kita berkenalan. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di sisi Anda adalah orang yang paling bertakwa. Jadi para rekan-rekan klinik Traininette, klinik Traininette yang malam ini hadir, minimal ada 3 faedah kenapa kita kudu umroh. Yang pertama tadi perintah Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah, sebagaimana ibadah-ibadah lain kita diperintahkan, ada juga ibadah yang diperintahkan yaitu ibadah umroh. Kemudian yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan ibadah tersebut dapat mencegah kita, menjauhkan kita, menghindarkan kita dari kefakiran, tanfil faqra wadzunub, dan juga dapat mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang terakhir, yang tadi saya kutip sebuah ayat di dalam surat Al-Hujurat, bagaimana biar kita menjadi bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala punya syariat, tidak hanya dijalankan oleh orang-orang kita saja, Indonesia saja, tapi dari bangsa-bangsa lain. Benarlah firman Allah, inna khalaqnakum syu'uba wa qabaila, inna khalaqnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, agar kita ta'aruf, kenalan, interaksi, hubungan, dan ketahuilah yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai pengantar, silakan dikembalikan lagi. Oke, terima kasih nih Ustadz ya. Jadi kita ini lagi ya. Jadi kita paham benar nih, kenapa alasan utama kita harus ibadah umroh itu apa. Oke, betul. Teman-teman sekarang jadi bertambah semakin rindu dan semakin rindu ya. Oke, Mas Bono juga pasti rindu ya. Berdoa semoga semuanya pandemi ini berangsur ini, jadi kita bisa segera, seperti dulu ya. Betul. Jadi kita semua berdoa bahwa kondisi pandemi ini segera berakhir ya. Betul, amin. Amin. Oke, nah menyambung lagi nih Ustadz, tadi kan sudah menyampaikan kita ada ibadah haji dan ibadah umroh nih. Nah, pertanyaannya yang sering kali ditanyakan siapapun, apakah boleh kita melakukan ibadah umroh sebelum ibadah haji, Ustadz? Oh iya. Boleh tidak? Apa harus haji dulu? Baik, terima Gimana, kasih pertanyaannya. Tadi ayatnya kan 2 tuh disebutin, al-hajja wal umrah. Ayatnya tadi Allah nyebutin 2. Kalau orang haji pasti dia umroh. Kalau orang haji pasti dia umroh. Kalau umroh belum tentu haji. Kalau umroh belum tentu haji. Mudah-mudahan. Yap. Tapi boleh nggak sekarang? Mana yang bisa kita lakukan? Kalau kita bisa melakukan haji, alhamdulillah. Sekarang teman-teman kan pada maklum. Haji itu kan harus menunggu dan seterusnya. Yang lebih real, walaupun saya punya uang misalnya untuk ONH, tapi kalau saya baru daftar sekarang, masih nunggu antrian. Ini karena banyaknya orang yang melakukan ibadah haji dalam satu waktu, dan juga ritualnya nggak bisa dalam waktu beberapa jam. Kalau umroh itu kan cuman, ya perkiraan saya bagi yang sesuai dengan teorinya,
itu dalam waktu 2 sampai 3 jam selesai ritual umroh dilaksanakan. Dari ibadah kita ihram, dari miqat, kemudian kita tawaf, kemudian kita sa'i, selesai itu 3 cuman ritual utamanya. Ihram dengan niat dari miqatnya, kemudian kita tawaf, kemudian kita sa'i, tahallul, selesai umroh. Tapi kalau haji, selain tadi ditambah dengan ada wukuf di Arafah, ditambah lagi dengan adanya romyul jamarat, kita melempar jumroh, sehingga kalau haji ya kurang lebih 4, 3, 5 hari lah kurang lebih. Paling cepatnya tersebut. Boleh gak umroh dulu baru haji? Mana yang mudah kita lakukan saat ini? Yang kewajiban tadi, yang rukun Islam adalah haji. Ketika kita belum bisa melaksanakan ibadah haji, karena tadi keadaannya, kondisinya, kemudian ngantrinya, yang sekarang mungkin adalah ibadah umroh. Mudah-mudahan ketika kita umroh, Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan kita untuk ibadah haji. Amin, amin ya rabbal alamin. Boleh ibadah umroh dulu baru haji. Ya, pokoknya sekarang dilihat situasi dan kondisi, karena memang betul yang tadi disampaikan, kalau dulu kan orang berangkat haji bisa langsung tahun ini bisa berangkat. Kalau sekarang antrian panjang. Panjang, benar. Nah kan mungkin kita hati ini sudah rindu ya Ustadz ya, ingin sampai ke Amin, itu loh. Jadi kalau memang sudah ada dananya, sudah ada tabungannya, ya nggak apa-apa umroh dulu gitu ya. Betul. Jadi apa namanya? Kita jadi nggak ragu nih, jadi yakin. Nah, udah kita langsung berangkat umroh aja, nggak usah nunggu haji dulu ya kan? Iya betul. Jadi, karena kan Ustadz udah bilang bahwa mana yang mudah buat kita, itu yang kita lakukan. Mana yang mudah, itu yang harus digarisbawahi, mana yang mudah yang bisa kita lakukan ya Ustadz ya. Itu yang kita dahulukan ya, betul. Mudah-mudahan yang di sini semua nih stokis atau siapapun nih mitra Trainingness itu bisa disegerakan untuk berangkat umroh dan haji melalui program Ikhtiar Umroh ya, Ustadz ya. Amin. Melalui program Ikhtiar Umroh. Insya Allah. Karena gini Mas Bona. Ini adalah salah satu wadah kita untuk mengikhtiarkan untuk sampai ke Baitullah ini, kita sudah ada loh programnya. Oke. Programnya jadi, itu apa namanya, di Trainet ini sudah memfasilitasi mitra-mitra ya kan? Betul. Apa namanya, untuk bisa lebih dekat lagi ke Baitullah gitu kan? Selangkah lebih dekat. Betul. Dekat. Karena gini, kita tidak bisa sampai ke tujuan jika tidak diawali dengan langkah awal. Oke. Satu langkah, kalau enggak melangkah nggak akan sampai. Benar. Benar nggak sih? Cuma niat aja ya kan? Niat aja, kemudian saya pingin, tapi tidak ada action, sama aja bohong. Pingin, saya mau berangkat tapi belum nabung, sama aja bohong gitu ya. Itu hanya ini. Nah, sekarang udah ada program Ikhtiar Umroh dan kami yakin bahwa mitra-mitra Trainingness sudah pernah dengar atau mungkin sudah tidak asing dengan program ini. Nah, pertanyaannya kenapa sih harus memilih program Ikhtiar Umroh yang berada di ASKI gitu. Nah, kita akan berbincang nih ya. Tadi kan sudah tahu nih keutamaan ibadah umroh dari Ustadz Abdul Mukni. Jadi sekarang kita akan bahas kenapa kita semua yang ada di sini, Mas Bona, termasuk Mas Bona nih. Iya, alasannya apa? Kenapa sih harus program Ikhtiar Umroh dari ASKI gitu? Betul. Kita serahkan dengan Mas Dika. Masih ada ya Mas Dika? Masih, Bu. Oke. Mas Dika, tidak pernah bosan-bosan kita bertanya, karena memang begini, ini kan yang hadir pasti berbeda-beda ya. Betul. Selalu ada pertanyaan, kenapa sih harus melalui program Ikhtiar Umroh dari ASKI? Kan kita bisa misalnya, saya mau nabung aja di tabungan di rumah. Kenapa sih harus pilih program ini, Mas Dika, dari ASKI? Silahkan Mas Dika. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Trainingness. Ya, jadi alhamdulillah Ikhtiar Umroh ini adalah suatu program ya. Program investasi syariah khusus untuk ibadah umroh dari ASKI. Kenapa harus bekerja sama dengan ASKI? Karena untuk program keuangan ini tentu saja harus lembaga keuangan yang kompeten yang punya programnya. Dalam hal ini maka ASKI. Dan ASKI ini sudah lama Bu, berdiri dari tahun 2015. Alhamdulillah. Dan kita juga sudah banyak programnya, program-program syariah ya. Kemudian legalitasnya sejak 2014 juga. Dan
program ikhtiar umroh ini berdasarkan produk muawanah berencana yang sudah mendapat izin dan diawasi oleh OJK. Gitu. Nah, kalau sudah mendapat izin dan diawasi oleh OJK, tentu saja rekan-rekan Trainingness tidak perlu khawatir kan menabung atau berinvestasi di program ikhtiar umroh. Begitu. Nah, lalu kenapa harus program ikhtiar umroh? Sebetulnya Bu, kalau di ASKI ini kita selalu bilang untuk umroh ini, ya Ustadz juga mungkin lebih paham Ustadz ya, Masya Allah. Jadi kuncinya hanya 3 sebetulnya teman-teman nih. Kunci berangkat umroh itu adalah niat, ikhtiar, dan doa. Ya, niat, ikhtiar, dan doa. Ya, tadi Bu Sandra bilang kalau niat saya pengen umroh, saya rindu Baitullah, ya saya pengen bisa haji. Nah, saya ingin mengunjungi Mekah, Madinah. Begitu ditanya, sudah nabung? Belum, gitu ya. Nah, ini belum ada ikhtiarnya berarti, belum ada, baru niat saja. Atau niatnya justru sungguh-sungguh. Nah, sebetulnya ikhtiarnya itu ya banyak jalan juga. Ada menabung, ada yang misalkan kita sering dengar berangkat umroh, jual sawah gitu ya. Atau jual asetnya. Alhamdulillah sudah kekumpul tabungan, misalkan bayar tunai, ada menabung, dan lain-lain. Nah, ikhtiar umroh ini adalah salah satu program untuk tadi Ibu bilang, selangkah lebih dekat kepada Baitullah. Ya. Jadi selain program menabung, jual aset tadi. Nah, lalu keunggulannya apa tadi Ibu tanyakan gitu ya. Keunggulannya apa sih? Nah, kalau di ikhtiar umroh ini Bu, bedanya dengan menabung, di ikhtiar umroh ini kita bisa bilang di ASKI ini tidak sekedar niat umroh saja, tapi diazamkan, ya, bukan sekedar niat saja. Jadi kalau sudah ikut program ikhtiar umroh, berarti orang ini sudah sungguh-sungguh nih, nah, akan menabung setiap bulannya, baik itu 200.000, 375.000, atau 600.000 sesuai programnya, hanya untuk berumroh. Gitu. Jadi beda dengan menabung. Kalau menabung mungkin bulan ini bisa 100.000, bulan depan mungkin bisa 200.000, atau mungkin bisa juga hanya 50.000, atau bulan depan tidak menabung, itu bisa saja. Tapi kalau di ikhtiar umroh ini lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, setiap bulan pasti ada uang yang diniatkan untuk berangkat umroh. Kemudian karena ini nilainya investasi, bisa jadi kemungkinan saldo yang diterima lebih banyak dari yang sudah ditabung, gitu ya. Kalau saldo diterima. Kalau menabung kan memang nilainya sesuai ya. Kalau kita misalkan menabung 1 juta selama 1 tahun setiap bulan, maka tabungannya 12 juta. Dan bisa jadi dikurangi dengan biaya admin, misalkan admin banknya gitu ya. Kemudian di ikhtiar umroh ini Bu, adanya proteksi asuransi jiwa. Ya, kalau di menabung kan tidak ada di bank. Kenapa harus ada proteksi jiwa? Jika saja terjadi resiko sudah menabung gitu ya, maksudnya sudah ikut program ikhtiar umroh yang ambilnya yang 5 tahun misalkan, kemudian baru 1 atau 2 tahun terjadi resiko Allah panggil, padahal niatnya sudah Allah catat, ya, niatnya Allah catat untuk berangkat umroh ya, karena sudah ikut program ikhtiar umroh, kemudian Allah panggil meninggal dunia, maka langsung pada saat itu juga ahli waris berangkat umroh. Ya, walaupun tabungannya belum cukup, ya. Belum cukup. Nah, oke. Ya, setahun berarti kan baru sekitar 2.400.000 kan. 2.400.000, betul, 2.400.000. Tapi begitu meninggal karena ada asuransi jiwanya, ada proteksi jiwanya, maka senilai umroh yang 25 juta ini akan diserahkan kepada ahli waris. Atau diserahkan langsung kepada travel supaya ahli warisnya langsung berangkat. Artinya dibadalkan ya, Mas Dika Ustadz ya. Iya. Gitu. Jadi artinya kita niat sudah kuat, tapi kita tidak pernah tahu ya Allah berkehendak apa. Tapi niat itu insya Allah terwujud loh Mas Buna. Kalau misalnya ini kita bisa ke ahli warisnya nanti membadalkan. Artinya kan kita sama dengan umroh ya Ustadz ya, Ustadz Abdul ya. Tercatat untuk sudah ini umroh dan dibadalkan. Berarti kalau boleh bilang ya, jadi kalau kita ini sudah menabung di ikhtiar umroh, insya Allah 100% ya kita pasti berangkat. Gitu. Walaupun mungkin ada ya
tadi ada resiko ada itu, resiko. tapi insya Allah pasti berangkat Iya, gitu ya. karena kan walaupun kita dibadalkan ya. Ya, dibadalkan. Jadi, nah itulah karena kan gini, Mas Bona, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok ya. Benar-benar. Berapa menit atau berapa detik saja juga bisa terjadi sesuatu ya. Betul. Ya kita nggak tahu nih habis. Iya benar. Nah masalah makanya Mas Bona sudah ikut ikhtiar umroh belum? Nah itu. Belum. Saya baru tahu. Belum. Nah Mas Dika, gini. Tadi di acara offline juga ada pertanyaan nih. Ini kan terkait misalkan gini, saya nih baru daftar, kemudian melakukan kontribusi pertama ya. Misalnya saya ambil 200.000 baru. Ternyata besok itu misalkan Allah berkehendak lain terhadap diri saya, terjadi sesuatu pada saya, itu tetap keluar ya, bisa diklaim ya. Tidak harus menunggu setahun gitu. Setahun karena saya sih dapat informasi Mas Bona katanya kalau ada beberapa kalau itu walaupun baru satu kali itu harus nunggu 6 bulan gitu. Enggak begitu ya Mas Dika ya, langsung ya diklaim ketika terjadi sesuatu informasikan apa namanya? Ya itu langsung bisa diklaim ya Mas Bona ya. Mas Dika. Bisa ya Mas Dika walaupun kita baru satu kali kontribusi itu bisa langsung diklaim ya. Bisa Ibu, walaupun baru satu kali. Itu enaknya. Jadi udah aktif nanti di di aplikasinya bisa dilihat. Kan nanti yang ikut ikhtiar umroh ini mereka akan download aplikasinya baru tersedia untuk Android. Ya mereka bisa langsung melakukan klaim lewat aplikasi tersebut gitu. Jadi ketika sudah mereka bayar, otomatis mereka bisa login, semua fiturnya bisa terbuka termasuk fitur klaim itu jika terjadi resiko. Oke. Baru di Android, kalau di iOS belum ya, Mas? Di iOS belum. Ya, iOS. Oh, Mas Bona kayak. Jadi gini, tadi saya tuh berdebat sama Mas Bona. Kita buka dari aplikasi Tikon, karena kan ikhtiar umroh sudah ada di aplikasi Tikon. Ketika dicek di aplikasi Tikon, saya buka kok ada ikhtiar umroh, kok Mas Bona nggak ada. Ternyata Mas Bona pakai iOS. Jadi ternyata belum ya kalau yang iOS ya? Belum. Jadi baru Android. Iya. Oke. Rencananya kapan Mas Dika untuk iOS? Ada yang kuat. Oh, disaksikan mudah-mudahan aja ya. Kan Mas Bona, nanti kalau iOS belum nih bisa-bisa nggak daftar-daftar. Solusinya beli handphone baru lagi yang Android. Pakai yang di rumah. Pakai yang di rumah. Oke. Berarti itu ya benefit dan jadi artinya gini Mas Dika Ustadz bahwa ini kan dana ikhtiar umroh ya, maksudnya program ikhtiar umroh ini pengelolaan dananya udah pasti syariah ya, jadi tidak perlu khawatir ya. Pasti syariah karena aslinya juga adalah asuransi jiwa syariah. Oke, jadi jangan khawatir ini investasinya bagaimana gitu. Ini luar biasa loh ya. Saya kan baru tahu ya, baru ikut lagi sekarang. Padahal kita sering ketemu loh Mas Dika Ustadz, tapi nggak pernah ngobrolin ikhtiar umroh ini. Jadi gini. Kita nabung, oke. Lalu kita nabung, terus tujuannya mulia, oke kan? Tujuannya mulia ke Baitullah, yang itu semua orang Muslim ya, itu pasti pengen ke sana gitu. Terus selain nabung, itu kita juga sebenarnya dilindungi kan? Betul, pelindungan diri, betul. Dilindungi. Terus satu lagi itu tabungan itu nanti kalau misalkan sudah jatuh tempo nanti ada nilai investasinya kalau iya ada kalau sudah berakhir masa kontraknya itu akan ada nilai investasi yang tadi disampaikan oleh Mas Dika. Berarti kan kita lakukan sekali aja melakukan nabung nih. Plus ada investasi. Tapi udah ada investasi, terus itu dia niatnya bagus, cuma kita buat umroh. Lalu kita di cover juga gitu. Betul. Dan semuanya insya Allah syariah. Syariah pasti gitu. Ini udah paket komplit. Paket komplit. Sayang banget nih, ini saya semangat nih. Oke, semangat. Stokis ayo. Stokis. Oke, mungkin kita mau ini ya, ingin tahu siapa yang hadir di sini yang di Klinik Training.net yang sudah daftar program ikhtiar umroh, boleh angkat tangan. Yang sudah daftar program ikhtiar umroh, angkat tangan. Ayo. Bu Yaya. Okay. Bu Yaya sudah, Ibu Dwi Ningsi sudah, Pak Mansur sudah. Ini kayaknya semua sudah ya. Purwokerto sudah, Ibu Siti Hotijah sudah. Buat Jariani, ayo jangan telat, ayo. Oh ada, ayo
Wah, ini hampir nih, Mas Dika Ustadz, hampir 90% ternyata sudah ikut program ikhtiar umroh ya. Pada ikut. Oke, keren. Nah, artinya kalau sudah ikut program ikhtiar umroh, sudah ada bukan hanya niat. Betul. Tadi sudah ada niat, ada action, diazamkan, tinggal doa ya Mas Dika ya, Ustadz ya. Niat sudah, action sudah, ikhtiarnya sudah melalui program ikhtiar umroh. Tinggal didoakan ya Ustadz, ini ya Ustadz ya. Yep. Oke. Tawakalnya udah mantap. Udah mantap. Oke, ngomong-ngomong masalah doa nih Ustadz, ada nggak sih doa yang spesifik yang bisa kita ucapkan biar semakin ada aja gitu jalannya tiba-tiba ada yang ngajak umroh gratis? Mungkin ke Ustadz Abdul Mukni ada doa khusus gitu. Iya. Kalau orang-orang tua kita dulu, guru-guru kita, orang-orang tua kita, salah satu doanya yang pernah kita dengar bagaimana mereka tegas, lugas mohon kepada Allah, Allahumma ballighna baitakal haram, ziyarata baitikal haram, ballighnal hajja wal umrah. Kata-kata ballagh, sampaikan ya Allah. Sampaikan kami untuk berkunjung ke Ka'bahmu dan ziarah ke makam Rasulmu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa kita sampaikan dengan bahasa yang mudah. Kalau bisa bahasa Arab, teman-teman mitra Klinik Training.net, alhamdulillah pakai kata-kata Allahumma ballighna ziyarah baitikal haram misalnya. Kalau kita punya kesulitan, silahkan pakai bahasa Indonesia, cuman lugas, tegas, dan jelas. Langsung minta kepada Allah biar kita disampaikan untuk berkunjung ke kota Mekah dan ziarah ke kota Madinah. Allahumma baitakal haram ya Rabb. Amin. Intinya harus Ustadz, berarti kita harus yakin ya. Yakin bahwa Allah yang akan memampukan ya, betul ya Ustadz ya? Betul. Sudah tidak ada ragu lagi gitu ya, tidak ada ragu, tidak ada keraguan. Intinya kita harus memantapkan hati. Betul. Dan ya kamu jangan ragu sih. Iya. Kadang-kadang gini sih ada mau umroh tapi mikir tapinya apa? Karena mikir uangnya. Uangnya gimana gitu. Benar ya Ustadz? Mau umroh tapi karena mikir dananya yang harus tersedia 25 juta, 30 juta. Nah, insya Allah nih Mas Bona, gak usah khawatir bagi seluruh yang sudah ikut program ikhtiar umroh ini, niatnya sudah, ikhtiarnya sudah, tinggal kita perkuat doa. Nah, enaknya lagi di program ikhtiar umroh ini, kita itu ada semacam bisa dibilang apresiasi lah ya, apresiasi dari ASKI bagi siapapun yang mau mereferensikan, yang bisa mereferensikan program ini akan ada benefitnya adalah bonus gitu. Ini bentuk apresiasi dari ASKI gitu, akan diberikan bonus. Nah, bonus ini kalau kita kumpulkan, kita tabungkan, itu bisa untuk menabung setiap bulannya kontribusi gitu. Jadi gini misalkan nih contoh nih, saya anggaplah bahasa dalam tanda kutip kasnya adalah saya jadi ini ya, jadi marketingnya gitu ya. Betul marketing, agentnya gitu. Agentnya gitu ya, benar-benar. Oke. Di agentnya ASKI. Jadi kalau seandainya saya berhasil mereferensikan, ada mitra yang ikut ikhtiar umroh, saya ada bonus ya. Ada bonus. Itu bisa dikumpulkan. Kumpulkan. Nanti misalkan suatu saat saya pengen, terus saya ada sedikit tabungan, saya tambahin nih. Betul. Bisa buat berangkat ya. Betul gitu. Betul ya Mas Dika ya. Kelebihan benefit salah satu adalah program ikhtiar umroh adalah ASKI itu memberikan apresiasi kepada siapapun yang mau mereferensikan, yang mau kita sama-sama siar, kita sama-sama mengajak untuk sampai ke Baitullah, itu akan diberikan bonus dan pasti sesuai dengan syariah ya Mas Dika ya. Bukan sesuai dengan syariahnya, kenapa? Bukan jadi agent, kenapa? Tapi jadi jadi apa nih? Jadi dakwahkan bahwa perlu berangkat umroh, ajak sama-sama berangkat umroh. Program ikhtiar. Selain dapat pahalanya karena mengajak orang untuk ibadah, dapat juga bonusnya. Nah, ini bonus ini kalau misalkan cukup, ini masya Allah, misalkan giat gitu ya mengajak orang untuk umroh, bisa-bisa kontribusi tiap bulannya dibayarin gitu sama bonus. Dibayarin dengan bonus. Keren banget nggak sih Mas Bona?
ini memang udah paket komplit. Makanya paket komplit itu bukan hanya makanan ternyata. Ini nabung ini komplit sekali ya. Nabung 200.000 ya kan? Bisa mensiarkan umroh. Terus dapat apa tadi yang dunia ini mah dapat ibaratnya bonusnya apresiasi ya namanya. Terus kita di cover, kita juga ada nilai investasi, dapat pahala. Pahala betul karena telah mensiarkan untuk kita bisa sampai ke Baitullah dan gini bonus referral ini pasti ada syaratnya gitu. Nggak bisa misalkan maksudnya syaratnya gini, kita nggak bisa misalkan saya mereferensikan ke Mas Bona, ayo kita ikut program Ikhtiar Umroh gitu ya. Mas Bona itu menabung, oke, ambil action, kita ikhtiar 200.000. Tapi saya sendiri yang mereferensikan tidak menabung, artinya saya tidak berhak untuk bonus, betul ya Mas Dika ya? Tidak berhak. Jadi jangan sampai kita itu jadi calo loh sama Mas Bona, umroh gitu. Yang lain nabung umroh ke kita namanya calo. Jadi artinya ini program ini bagus. Jadi kita mengajak sama-sama ke Baitullah. Main umroh yang lain gitu. Yang lain umroh, kitanya enggak. Iya, yang lain yang umroh, kitanya yang ngajaknya cuma sampai lebih panjang gitu. Nah, inilah kenapa program Ikhtiar Umroh ini memang sudah sesuai dengan syariah ya, memberikan bonusnya pun, memberikan apresiasinya pun sesuai dengan syariah, bukan hanya mengajak, bukan saja mereferensikan, tapi ayo kita dari kitanya dimulai dari kita sendiri. Benar. Ya, benar. Kita mulai dari kita. Nah, gimana? Saya masih speechless nih. Ini sebelum melanjut, mungkin kita ada buka sesi pertanyaan. Boleh diberikan satu dulu ya pertanyaan, angkat tangan. Kalau ini mau bertanya, silakan angkat tangan. Angkat tangan, bukan angkat tangan. Ada yang mau bertanya kah? Atau kita lanjutkan? Angkat tangan yang mau nanya biasanya. Ada yang masih bingung gitu. Saya sudah ikut program Ikhtiar Umroh. Terus gimana misalkan kalau tiap bulan saya nggak misalnya ada. Waalaikumsalam. Boleh silakan. Dengan siapa? Mas Revi ya? Iya, Mas Muhammad Karisma dari Blitar. Mau tanya, seandainya ikhtiar umroh ini atau ikhtiar haji itu gimana ya? Kalau ikhtiar haji pasti berarti nanti namanya program Ikhtiar Haji ya Mas Revi ya. Benar. Gimana Mas Dika? Gimana Mas Dika? Ada nggak kemungkinan dari ASKI ada namanya Ikhtiar Haji? Mungkin menabung untuk booking kelamaan menabung untuk booking porsinya tuh sekarang sekitar 30 juta ya Ustadz Abdul. Yep. Booking porsi haji berapa juta. Sekarang Ustadz? Masih 25 juta. Nanti kalau udah ONH-nya ketahuan nambahin berapa? Misalnya ONH-nya pemerintah memutuskan 30 juta, ya dari 25 juta kita tambahkan 10 juta pas sebelum berangkatnya. Ini yang saya ketahui ya. Masih 25 juta yang pernah. Untuk nah, sekarang ke Mas Dika, ada nggak untuk program Ikhtiar Haji? Mungkin sudah diplanningkan gitu, Mas. Sementara ini belum ada, karena begini. Ketika kita daftar haji, misalkan di kota saya nih ya, di Bogor, daftar haji tahun ini, maka kemungkinan berangkat nih masih sekitar 10 tahun lagi. Ya, misalkan ngambil porsi sekarang, berbayar tunai 25 juta. Nah, kalau misalkan program umrohnya katakanlah 5 tahun, berarti mengumpulkan uang untuk bayar porsinya selama 5 tahun. Di tahun kelima itu baru bisa bayar porsi hajinya. Nah, mungkin di 2025 bisa jadi lebih lama lagi, 10 tahun atau bisa jadi lebih cepat, kita belum tahu. Jadi belum ada program ikhtiar haji itu. Belum ada. Belum ada Mas Revi. Belum ada Mas Revi untuk selesai nabungnya bisa langsung berangkat. Oke, mungkin Mas Revi ada lagi yang mau bertanya. Mas Revi Karisma bukan sih? Iya. Oke, saya mau. Karisma. Ini karena Mas Revi ini aktif banget bertanya di masalah live chat apa. Oke, ada mau tanya lagi? Boleh angkat tangan? Boleh, Ibu Yaya. Oke, Ibu Yaya silakan. Buka dulu, Bu. Unmute. Bu Yaya silakan. Ini sama-sama Bogor ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda. Terima kasih, Bu Sistren sama Pak Mantren.
Ya, manten. Tadi saya mau tanya Manten nih. sih. Tadi kan mau tanya, saya kan alhamdulillah ngambil beberapa, mendaftarkan beberapa. Nah, yang bayar itu kan saya gitu nyicil. Nah, ada satu dua ID ya, apa namanya, yang nunggak gitu, yang belum bayar gitu kan. Bayar. Oh. Saya ngambil beberapa karena saya yakin insya Allah saya bisa mengumrohkan gitu. Itu boleh nggak apa namanya dikasih dispensasi lagi nggak gitu, apa namanya kan kemarin kan masa pandemiknya cuma sampai tanggal bulan apa gitu, mudah-mudahan masih bisa lanjut gitu. Oke. Terima kasih Bunda Yaya. Ini juga banyak tadi pertanyaan di offline acara tadi. Mungkin bisa dibantu Mas Dika karena mungkin ini juga ada pengaruh dari pandemik juga. Ada yang cicilannya agak-agak ini ya. Tersendat ya. Oke, tersendat. Benar-benar. Jadi mungkin juga jadi mewakili pertanyaan teman-teman lain. Betul. Jadi, seandainya di kondisi saat ini yang misalkan saya baru 3 bulan nih. Terus setelah itu saya belum bisa lagi. Nah ini ada batas waktu nggak? Ada toleransi nggak? Ada toleransi nggak? Terus sistemnya seperti apa gitu? Sampai batas waktunya kapan? Oke, boleh Mas Dika dibantu dijawab Mas Dika? Baik, Bu Yaya, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang terkait pandemik ini, seperti kita sudah informasikan ya, ada relaksasi itu sebagaimana himbauan dari OJK. Memang himbauan dari OJK ini untuk semua lini lembaga keuangan ya 4 bulan. Tapi alhamdulillah kemarin dikasih dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai September itu 7 bulan ya. Kemudian setelah September itu memang dihimbau untuk rutin lagi membayar kontribusi. Nah katakanlah apabila menunggak ini seperti bagaimana? Katakanlah bulan ini membayar, bulan depannya menunggak, maka di bulan berikutnya ini kita stop pengambilan dana baru yang berarti proteksi asuransi jiwanya berhenti gitu. Berhenti proteksinya. Oke. Kemudian sampai berapa dikasih jangka waktunya? Sampai 6 bulan. Kalau sudah 6 bulan itu maka sebelum 6 bulan masih bisa pemulihan lagi, bayar lagi maka aktif lagi. Tapi setelah lewat itu maka harus mengisi form pemulihan karena keadaan polisnya atau investasinya sudah lapse. Nah apabila sudah lapse ini lewat 6 bulan ini maka semua dana investasi yang ada di rekening peserta akan dikembalikan. Oke, gitu. Jadi nggak usah khawatir Mas Bona, Bunda Yaya. Gitu ya, cukup ya Mbak Bunda Yaya ya, tenang, lega ya. Lega. Ya. Alhamdulillah. Jadi nggak dak aduh gimana. Pokoknya intinya gini, kalau misalnya investasi nilai tabungannya tidak hilang ya Mas Dika ya, tetap ada. Hanya ketika tidak bayar itu yang proteksinya yang berhenti ya, ketika tidak dibayarkan. Jadi berhenti proteksi pelindungan. Jadi gini, enggak hilang lah. Kok ikan syariah nanti bisa kena sama OJK. Jadi proteksinya saja yang saat itu tidak didapatkan. Tapi ketika kita ada dana lagi, bisa menyisikan kembali, tinggal dilanjutkan kembali dan itu otomatis aktif kembali dan mendapatkan proteksi kembali. Betul ya Mas Dika ya, gitu ya Mas Dika? Gitu. Jadi Bunda Yaya jangan khawatir, insya Allah kami doakan di sini semuanya, kita semua diberikan rezeki ya, berlimpah, selalu ada jalan aja. Kalau namanya mau ke Baitullah itu selalu ada jalan aja loh Mas Bona. Pokoknya kalau udah nabung untuk umroh atau haji itu selalu ada jalan, walaupun gimana ada aja gitu ya. Bunda Yaya ya, sehat-sehat ya Bunda Yaya. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi sama. Ada lagi mau bertanya? Angkat tangan. Coba mungkin dari chat atau dari FB. Ada yang bertanya? Yang bertanya nggak, Kang?
Oke, buat produk baru itu sudah ini tadi. Oke, siap berangkat katanya. Siap ke berangkat dijelaskan tuh Mas Revi, siap berangkat kemana? Kan ucapan adalah doa nih, gitu. Benar. Siap berangkat ke Baitullah, lebih bagus lagi kalau sudah disebut nih, siap berangkat ke Baitullah 2025. Ah, itu bagus. Berarti kan apa doa ya, ucapan. Jadi hati-hati dengan jelas. Tadi kalau doa itu harus jelas. Betul, jelas. Minta tuh sama Allah langsung yakin gitu. Iya, ada lagi yang jangan abu-abu. Ada lagi enggak ya? Oke, ini Tegal menyapa dari Tegal. Oke, dari Papua. Oke, udah aktif lagi. Pokoknya sekarang PTN dan training top kali ya maksudnya Mama Revi. Oke, ini nih Mas Bona. Tadi sih kita sudah informasikan nih kepada teman-teman yang sudah hadir di acaranya offline. Dan mungkin kan ini banyak banget tuh yang jauh banget. Ada Bunda Nana ya dari Hong Kong ya? Mana? Itu Bunda Nana. Halo, Assalamualaikum. Bunda Nana itu dari Hong Kong. Ada dari Hong Kong Ustadz, ada dari Hong Kong, Mas Dika Hong Kong. Hong Kong siapa tadi ada Bunda Marnitus sama ya Hong Kong. Iya, jadi gini, ini dari saya punya mau pertanyaan nih. Ini kalau misalkan saya mau berangkat dari Hong Kong gimana, Ustaz? Gimana? Tetap dari Indonesia ya, Ustaz? Mas Dika, tetap dari travelnya ya di Indonesia ya? Di Hong Kong ada travelnya kayak itu. Nanti bisa diatur di sana. Nggak ada kayaknya. Nggak ada kayaknya. Jadi nanti Bunda Nana. Oke. Kayak ini Bunda Nana itu adalah salah satu juga referral atau ya maksudnya leader sponsor yang aktif umrohnya, training netnya, jadi stokis juga, betul ya. Juga. Pokoknya keren. Dunia akhirat. Keren Bunda Nana ini. Keren banget. Bunda Marni Hong Kong tuh. Ini jam berapa ya di sana ya? Beda berapa jam sih? 1 jam kayaknya sih. Ya man. Ini ya pokoknya alhamdulillah. Oke, ini kan sudah kita dari jam 8:30 sampai 8:30 nih, bentar lagi. Nah ini kita mau menginformasikan nih kepada teman-teman semua yang baik yang sudah ikut program Ikhtiar Umroh maupun yang insya Allah akan. Tadi sudah disampaikan di acara offline bahwa ASKI ini kita akan memberikan apresiasi kembali. Kalau tadi kan bonus referral tuh yang memang dapat apresiasi ketika kita ini. Kita ada bonus lagi nih Mas Bona, ya, apresiasi itu nanti akan dimulai startnya itu dimulainya ya perhitungan untuk kategori apresiasinya nanti akan diinformasikan detail. Tapi kita kasih bocoran nih, dimulai dari bulan November itu 6 bulan nanti kita lihat nih siapa yang istilahnya kayak kayak reward gitu ya, siapa yang juara 1 lah kalau di sekolah itu. Oh ya, ngerti. Misalkan nih contoh nih saya kan ikut mereferensikan misalkan. Nanti si A mereferensikan juga, si B mereferensikan juga. Nah, nanti dilihat tuh selama 6 bulan siapa yang 6 bulan periode tertentu yang paling banyak dengan ada kategori misalkan terbanyak lah, itu nanti kita akan publish syarat dan ketentuannya dan itu akan mendapatkan apresiasi dari ASKI kembali. Bonus tepuk tangan dong untuk ASKI. Keren ya. Tapi kita belum bisa kasih detailnya, bocoran. Nanti rencananya Mas Dika kita akan informasikan detailnya itu adalah pada tanggal 5 November. Itu di acara offline kita akan informasikan apa syarat dan ketentuannya. Jadi ayo mulai dari sekarang kita jadi pesiar, kita sampaikan untuk kita sama-sama ke Baitullah. Insya Allah tidak sia-sia lah Mas Bona. Ya, jadi gitu ya buat Bunda Nana, Bunda Marni semua pokoknya ayo kita aktif siarkan program Ikhtiar Umroh. Betul. Jadi saya ikutan. Oke, mungkin kita ini kesian yang jauh ya Bunda Nana, mungkin di unmute Bunda Nana nih nanti baru itu Bunda Marni ya dari Hong Kong. Bunda Nana, halo assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf pun saya telat tadi ketinggalan. Oh nggak apa-apa telat sibuk. Nggak apa-apa di absen tadi kan udah. Ada absen. Tapi sehat ya Bunda Nana. Alhamdulillah sehat. Ini tadi Ustadz siapa Bun? Saya masih belum. Ustadz Abdul Muhni. Beliau adalah Dewan Pengawas Syariah dari ASKI. Gitu. Salam kenal Ustadz. Gitu. Minta doanya mudah-mudahan kita yang di Hongkong bisa siar umroh dari ASKI, umroh
ikhtiar umroh dari ASKI dan mudah-mudahan teman-teman yang di sini bisa termotivasi dan bisa ikut di program ini. Insyaallah. Amin. Nah, Masya Allah ya Ustadz, ini Bunda Nana ini ya, walaupun ini mandiri loh, kita belum sempat ke Hong Kong untuk siarkan tentang ikhtiar umroh, langsung maju aja sendiri, pede, pokoknya keren banget untuk Bunda Nana. Terima kasih sudah bantu kami untuk mensiarkan, menjadi perpanjangan tangan dari ASKI, perpanjangan tangan dari kami untuk kita sama-sama ke Baitullah. Terima kasih Bunda Nana ya. Sama-sama Bunda, sama-sama Pak Eko, sama-sama Ustaz. Oke. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, ke Bunda Marni bisa di-unmute jauh-jauh dari Hong Kong. Bunda Marni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda Marni? Alhamdulillah sehat. Tapi mohon maaf, kameranya ditutup. Oh, nggak apa-apa. Bunda Marni, maaf, Bunda Marni itu yang sering WA sama saya bukan sih? Iya, kadang-kadang mengadu itu lewat ya apa. Yang mana ya? Iya. Bunda Marni ini setahu saya mengaktifkan mitra. Aktifin mitra, pokoknya koordinir semua mitra-mitra Training.net biar aktif kembali Bunda Marni ini. Bunda Marni ini satu daerah Mas ya? Di mana tuh? Di Blora. Oh, Blora ya Bunda? Tos, tos. Oke. Gimana Bunda Marni setelah ikut program ikhtiar umrohnya? Kalau nggak salah sama keluarga ya sudah didaftarkan dengan untuk program ikhtiar umrohnya ya? Insya Allah sama suami sudah. Insya Allah nanti anak-anak nyusul Insya Allah. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Ya, pasti Insya Allah. Mohon doanya saja lah untuk semua saja. Insya Allah mudah-mudahan semua bisa ya. Amin. Amin. Alamin. Doanya juga Insya Allah tahun besok ke Mekah Insya Allah haji. Mohon doanya. Amin. Amin. Iya. Amin Bunda. Bunda Marni udah daftar hajinya dari Hong Kong itu Bunda. Alhamdulillah. Insya Allah. Mohon doanya saja. Insya Allah rencana kan tahun ini berangkat tapi tahun depan ya. Tahun depan deh baca tahun depan Insya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah berangkat. Mudah-mudahan nggak ada halangan. Minta doa. Ya Insya Allah nanti tak panggil semua dari sana Insya Allah semua berangkat. Insya Allah mohon doanya saja dan lancar. Doakan semua kita ya Mbak Bunda Marni bisa melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh gitu ya. Amin. Oke, terima kasih Bunda Marni, Bunda Nana. Ya, sehat terus ya buat Training.net di Hong Kong. Oke, ini kan waktu sudah ya. Oke, mungkin bisa untuk dari Ustadz Abdul Mukhni mungkin ada yang mau disampaikan supaya kita semakin ikhtiar umrohnya semakin dikencengin. Ada godaan tabungannya nanti ditarsok bisa diyakinkan, dihakul yakinin. Pokoknya udah terus maju. Ayo dari Ustadz. Oke. Sebagai penutup. Para mitra teman-teman klinik Training.net yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinlah tadi yang disampaikan firman Allah, sempurnakanlah haji dan umroh lillah. Bahkan Allah mengatakan lillah. Wa timul hajj wal umroh lillah. Gara-gara Allah, hanya untuk Allah dan semata-mata bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi dalam hadis yang singkat yang disebutkan dari riwayat Imam An-Nasai dan Ibnu Majah dan yang lainnya, bahwasanya bagaimana ibadah umroh tersebut bisa yang dikatakan tanfil faqra, menghilangkan kefakiran. Kalau kita mikirin uang yang dikeluarkan untuk ibadah umroh, maka Nabi dalam hadis tersebut menegaskan uang tersebut nggak bakalan menyebabkan kita fakir gara-gara kita keluarkan, karena sesungguhnya kita lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian ditelantarkan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah. Mungkin kelihatannya kita rezekinya kurang, tapi hati kita dicukupkan oleh Allah, keimanan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga senantiasa kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita camkan
Kemudian ibadah ini adalah ibadah yang khusus, ibadah yang punya karakter tersendiri. Bersyukurlah teman-teman mitra yang sudah memulai, dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berikhtiar, kita pasrahkan, kita serahkan kepada Allah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberangkatkan hamba-hambanya yang benar-benar pasrah dan benar-benar berharap hanya kepadanya. Sebagaimana dulu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan, wa'adzin finnas, di dalam Al-Quran perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, wa'adzin finnas bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum. Bagaimana di situ memang disebutkan ibadah haji. Allah menyuruhkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyerukan, mengumumkan tentang ibadah haji, sehingga orang mendatangi tempat yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penjuru. Salah satu manfaatnya dikatakan liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menjadi saksi, agar mereka melihat langsung dengan mata kepala mereka sendiri manfaat-manfaat, kebaikan-kebaikan yang kata Allah buat mereka. Liyashhadu manafi'a lahum. Allah mengatakan liyashhadu manafi'a lahum. Semoga yang sudah ikut program dengan mengkomitmenkan apa yang telah dikaruniakan oleh Allah untuk kita, tingkatkan ibadah kepada Allah, dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah. Kemudian tadi dengan konsep yang sudah disampaikan, dengan model yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa, dan tentunya mudah-mudahan ini semuanya bagian daripada bukti kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kembalikan. Oke, terima kasih Ustadz Abdul Mukhni, kemudian Mas Dika, terima kasih. Jadi kita semakin yakin ya, hakul yakin bahwa insya Allah kalau kita sudah niat, udah ada ikhtiar, doa, insya Allah ada jalan. Betul. Oke, baik. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan sama Mas Bona? Kalau saya mah ingin mengatakan kepada semua mitra Trainet, terutama yang hadir malam ini, selesai acara ini ya langsung tuh download aplikasinya. Ya, langsung download aplikasinya, langsung bismillah daftar tuh. Bisa dari aplikasi Tikon ya? Bisa lewat aplikasi Tikon. Jadi apa yang sudah dijelaskan tadi sama Mas Dika, terus sama Ustadz ya, sama Bu Sandra, itu benar-benar sesuatu yang luar biasa. Ini nggak akan ditemui di tempat lain. Saya coba cari, ya, cari kalau mau. Nah, ketemu insya Allah. jadi langsung terus siarkan nih. Nah, jangan lupa juga, insya Allah kita akan hadir 2 minggu sekali online ya. Iya, online. Zoom. Kita silaturahim setiap 2 minggu sekali. Terus kita ada silaturahim offline di kantor. Di kantor, insya Allah. Itu, ya. Mungkin nanti sih kedepannya pinginnya sih tatap muka kita bisa roadshow ya, kita bisa ke saudara-saudara. Tapi untuk saat ini kan memang ada terkendala ini ya untuk ya. Pokoknya intinya gini, pantengin terus IG-nya, media sosialnya Trininet, informasi-informasi terbaru. Insya Allah kalau ada jadwal acara apapun kita akan share di IG-nya Trininet. Pantengin, dan kalau memang yang ada daerah Jawa Barat, Bandung dan sekitarnya, kalau ada acara offline, ayo berani memutuskan untuk hadir di acara tersebut, karena insya Allah begitu banyak ilmu yang akan didapatkan. Betul sekali. Dan tunggu tanggal 5 November ya terkait apresiasi. Pokoknya insya Allah sukses selalu untuk seluruhnya, bisa sampai ke Baitullah, Mas Bona dan keluarga juga bisa ke Baitullah. Buat teman-teman di sini juga banyak nih, ada ribuan. Dan terima kasih untuk Mas Dika yang dalam kondisi mungkin kurang fit tapi ya, tetap maksimal. Sehat terus ya Mas Dika. Salam buat yang ada di sana semua, Pak Muadi dan yang lain. Kemudian untuk Ustadz Abdul Mukhni, terima kasih. Mungkin nanti kita ada ini lagi ya, pencerahan gitu ya untuk hati.
mengkuatkan hati ya. Kalau bisa, soalnya gini, kalau Ustadz ngomong tuh adem. Adem. Yang tadinya belok-belok, Ustadz pikirannya agak-agak belok, agak mau gimana, kok langsung, oh yakin lagi, oke, yakin gitu ya. Makasih ya Ustadz ya, terima kasih Mas Ika. Dan untuk seluruhnya, untuk seluruhnya terima kasih semuanya atas waktunya. Betul. Terima kasih buat mitra-mitra semuanya. Ingat ya, tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan di masa pandemi. Oke, terus mohon maaf apabila ada kesalahan malam ini. Dan kita akan berjumpa lagi di episode yang akan datang. Baik. Akhir kalam, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.